Selamat siang, perkenalkan nama saya Nanta dengan NPM 2214181018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan organik tanah dan juga siklus karbon. Sebagai pendahuluan, bahan organik adalah jaringan tanaman atau hewan baik yang sudah terdekomposisi sebagian ataupun terdekomposisi sepenuhnya. Siklus karbon terkait erat dengan bahan organik, di mana karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan selama proses dekomposisi bahan organik berkontribusi pada perubahan iklim. Proses ini melibatkan interaksi antara tanaman, tanah, dan mikroorganisme yang memengaruhi penyimpanan karbon dalam ekosistem tanah. Selanjutnya, tujuan dari PPT ini adalah untuk mengetahui apa itu bahan organik tanah, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana bentuk siklus karbon. Bahan organik berasal dari limbah industri, kotoran hewan, sisa tanaman, pupuk organik, dan lain-lainnya. Bahan organik menghasilkan unsur hara mikro yang dapat memperbaiki sifat fisika tanah, kimia tanah, ataupun biologi tanah. Faktor yang mempengaruhi dekomposisi bahan organik yakni ada faktor biologi terdiri dari komposisi atau kualitas substrat, faktor iklim terdiri dari curah hujan, kelembaban dan juga suhu, serta faktor tanah terdiri dari pH tanah, KTK tanah, aerasi, dan juga unsur anorganik. Bahan organik terdiri dari organisme perombak bahan organik terdiri dari dua, yaitu yang secara langsung ada mikroorganisme tanah yang berfungsi mengatur siklus hara, baik pelepasan maupun retensi hara. Selanjutnya, yang secara langsung ada fauna tanah, seperti nematoda, aktivitas makan dan asimilasi jaringan mikroba, dan ekskresi unsur mineral. Selanjutnya ada makrofauna tanah, yaitu cacing merubah distribusi ukuran yang ruang pori sehingga mempengaruhi ketersediaan oksigen, transportasi air, maupun siklus unsur hara. Selanjutnya ada bahan organik tanah. Komponen bahan organik tanah terdiri dari bahan organik tanah yang mudah dilapukan atau labil. Yang kedua ada bahan organik tanah sukar dilapukan atau resisten, yang tersusun dari yang pertama ada pool aktif atau waktu turnover-nya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada pool recalcitrant atau waktu turnover-nya lambat, terbagi menjadi dua, yakni pool lambat atau slow pool. Lalu ada yang kedua pool pasif atau passive pool. Fraksi labil bahan organik tanah terdiri dari bahan yang paling labil atau bagian sel tanaman seperti karbohidrat, asam amino, gula amino, dan juga lipid. Yang kedua ada bahan yang agak lambat didekomposisi terdiri dari waxes atau lilin, lemak, resin, lignin, dan juga hemiselulosa. Yang ketiga ada biomasa dan bahan metabolisme dari mikroba, serta bahan recalcitrant lainnya. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, atmosfer, bumi. Kandungan karbon di bumi sekitar 0,08% di litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer. Dalam siklus karbon terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran, yakni ada atmosfer, biosfer terestrial, lautan, serta sedimen. Seperti yang dilihat pada siklus karbon, di sini ada contoh dari siklus karbon tanah, di mana karbon dioksida dari udara ini digunakan dalam proses fotosintesis yang kemudian akan digunakan lagi pada malam hari pada proses transpirasi. Lalu karbon dioksida dari dalam tanah ini juga digunakan untuk respirasi pada akar, serta jika di sini terdapat hewan-hewan yang sudah mati atau misalkan organisme yang sudah mati, sisa-sisa dari
tanaman ini juga akan menyumbang karbon pada tanah. Seperti ada juga sisa-sisa fosil, ini juga akan menambahkan karbon dalam tanah. Sedangkan pada karbon pada udara itu disumbang dari proses respirasi animal dan juga karbon organik serta transpirasi dan juga dari emisi pabrik. Sumber karbon tanah ini yang pertama dari atmosfer yang ditambat oleh tanaman dan juga organisme fotoautotrof, atau bisa disebut dengan ini di sini ada contoh dari fotosintesis, proses fotosintesis di mana karbon dioksida bertemu dengan air menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Yang kedua ada sisa tanaman yang merupakan sumber cahaya langsung, tubuh hewan herbivora yang sudah mati menjadi sumber karbon tidak langsung. Lalu ada organisme tanah, serta ada hidrokarbon aromatik polisiklik dan juga produk industri. Bentuk karbon organik tanah yang pertama ada 50% karbon aromatik, 20% karbon berasosiasi dengan nitrogen, 30% karbon karbohidrat, asam lemak, dan juga karbon alkana. Serta ada C organik tanah yang dikelompokkan menjadi 3 pool, yakni karbon tidak larut atau insoluble 90% dari total C organik tanah, 2 karbon larut atau soluble kurang dari 1% dari total C organik tanah. Yang ketiga ada karbon biomasa 1-2% dari total C organik tanah. Jadi bisa disimpulkan apa itu bahan organik tanah? Bahan organik tanah adalah bahan yang berasal dari kotoran hewan, sisa-sisa tanaman, pupuk organik maupun limbah industri yang berada di dalam tanah. Sedangkan siklus karbon sendiri merupakan siklus geokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer bumi. Seperti gambar contoh yang tadi sudah diperlihatkan, itu merupakan contoh dari siklus karbon dalam tanah. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Sekian dan terima kasih.